Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Indri dari kelas SI 22C dari kelompok 1 Visual Basic. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi Praha Berma kedua. Untuk materi pertama disampaikan oleh Ibu Rizka Rahayu tentang kompetensi. Yang pertama mengenai pengertian kompetensi. Kompetensi yaitu kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Untuk menjadi mahasiswa sistem informasi yang sukses, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Kedua, kemampuan bahasa pemrograman. Kemampuan menggunakan teknologi informasi. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kemampuan komunikasi dan kerjasama. Kemampuan belajar secara terus-menerus. Kemampuan mengelola proyek. Kemampuan mengelola basis data. Kemampuan mengelola jaringan komputer. Kemampuan memahami kebijakan keamanan informasi. Kemampuan mengelola sistem operasi. Kemampuan mengelola sistem keamanan. Kemampuan mengelola sistem cloud. Kemampuan mengelola sistem mobile. Kemampuan mengelola sistem web. Kemampuan mengelola sistem e-commerce. Kemampuan mengelola sistem enterprise research planning atau ERP. Kemampuan mengelola sistem customer relationship management. Kemampuan mengelola sistem supply chain management. Kemampuan mengelola sistem enterprise asset management. Kemampuan mengelola sistem geografis. Kemampuan mengelola sistem big data, dan kemampuan mengelola sistem Internet of Things. Materi kedua yaitu tentang tata cara persidangan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa yaitu Indriani Nurfitri. Persidangan yaitu pertemuan formal organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Adapun kelengkapan sidang yang pertama yaitu peserta sidang, pimpinan sidang, notulensi, dan palu sidang. Jenis persidangan di antara lain, sidang komisi adalah sidang yang dihadiri oleh anggota komisi membahas perihal fokus masing-masing komisi. Kedua, sidang pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta sidang guna membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan mengambil keputusan organisasi. Selanjutnya, ketukan palu. Satu ketukan berarti mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin. Kedua, membatalkan atau mencabut ketukan sebelumnya yang dinilai keliru. Ketiga, menskors peserta sidang. Dua ketukan berarti menerima atau menyerahkan kepemimpinan sidang. Kedua, menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau menskors. Tiga ketukan yaitu membuka dan menutup persidangan. Kedua, mengesahkan keputusan akhir hasil sidang. Lebih dari tiga ketukan yaitu menenangkan peserta sidang jika forum tidak terkendali. Ketukan ini dilakukan jika setelah diingatkan peserta sidang masih tidak kondusif dan mengetuk dengan gagang palu. Istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama ada quorum, yaitu jumlah minimum anggota sidang. Sidang dapat dinyatakan sah jika quorum memenuhi setengah ditambah 2 dari peserta yang terdaftar dalam sidang. Kedua ada voting. Upaya terakhir ketika musyawarah tidak mencapai mufakat dan lobbying tidak berhasil meyakinkan pihak yang keberatan. Ketiga, skorsing. Menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobbying dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antar peserta sidang yang berseteru. Skorsing biasanya lebih sebentar dibanding pending. Selanjutnya ada lobbying adalah upaya lanjutan ketika musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Pending ialah penundaan sidang dengan waktu yang lebih lama dibanding skorsing. Biasa digunakan untuk istirahat atau penundaan sidang. Selanjutnya ada pimpinan atau presidium sidang. Merupakan penanggung jawab dalam proses berlangsungnya sidang sampai dengan sidang ditutup. Pimpinan sidang terdiri dari 3 orang yang dimana memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan tujuan masing-masing pimpinan sidang atau presidium yaitu 1. Memimpin jalannya sidang. Kedua, sebagai rekan konsultasi dan pemberi saran kepada pimpinan 1, dan ketiga sebagai notulensi.
Interupsi yaitu suatu bentuk celaan atau memotong pembicaraan dalam sidang karena adanya masukan yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan sidang tersebut. Macam-macam interupsi yaitu ada interupsi point of order, interupsi yang bersifat meminta kepada presidium sidang untuk mengambil tindakan, atau bisa juga untuk usulan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam persidangan. Kedua, ada interupsi point of privilege. Digunakan apabila ada kepentingan yang sangat mendesak, misalnya izin ke belakang. Ketiga, interupsi point of information digunakan untuk memberikan informasi penting kepada peserta sidang. Keempat, interupsi point of justification digunakan untuk menguatkan pendapat sebelumnya. Yang kelima, interupsi point of clarification, yaitu interupsi yang sifatnya menjernihkan suatu permasalahan yang sedang diperdebatkan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu tentang Badan Eksekutif Mahasiswa. Adapun pematerinya yaitu Angga Septian Hardianto. Sejarah BEM ini dibentuk sebelum Orde Lama pada tahun 1950. Dulunya disebut DEMA yaitu Dewan Mahasiswa. BEM Nusa Putra menjadi poros gerakan yang ada di Universitas Nusa Putra yang menjadi lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga eksekutor, yaitu BEM, dan lembaga legislatif yaitu DPM. Lembaga legislatif DPM menampung aspirasi mahasiswa dan kemudian diadakan rapat dan selanjutnya diberikan kepada BEM sebagai lembaga eksekutor. Apa yang diinginkan mahasiswa sekiranya itu positif maka dapat dijalankan. Lembaga eksekutif ini juga dari kita untuk kita juga. BEM menjadi lembaga yang penting organisasi di kampus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.